selalu membuat merinding tentunya. Tapi di arah tengah sudah terlihat bagaimana agresivitas dari Suns yang memberikan poke damage terhadap Rin sehingga setengah dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara itu Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Keyboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau melakukan dia terhadap Suns. Dan yang belumnya Waduh, kalau kita lihat ini Kairi bakal coba untuk dipok dulu ya. Oh Kairi jangan sampai terbakar. 1 poin kill bisa didapatkan. Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out udah mulai terjadi. 4 pemain dari Demonic melakukan cover. Ketimbang Kairi harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya rugi banget pastinya ya. Tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Setsujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Keyboy tapi belum punya Tsunami Slam. Itu tidak mungkin cukup untuk dia melakukan team fight. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya kayak ngelihat sama-sama nyebrang juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga. Oh, iya dong. Tapi Idok, walaupun sekalipun di commit, dia butuh damage tambahan. Karena satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idok adalah Revitalize dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya bisa memenangkan setup terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairen juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setupnya. Dairen bisa melakukan setup menuju ke Vincent mencari level 4 terlebih dahulu. Di mana mereka berada dan Sojin langsung membuat Sunflake yang mundur ke belakang. Tapi setup menuju ke arah Bartel belum mereka miliki. K-Boy memberikan vision untuk 3 pemain dari tim RRQ. Meskipun begitu, ingat ini berada di level 3 untuk Real. Ya, dan ini informasi mahal juga. Saatnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. My God, lihat Kairi mencoba untuk datang tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Dengan pertama execution-nya cancel. Tampaknya Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari seorang Rift. Ternyata Retribution yang base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Keyboy menyelamatkan dirinya dan zoning out dari Tyrant. Membuat Kairi terhenti pergerakannya. Real, itu dia penalty zone. Yang langsung connect ke arah Kairi 2 kali dia ancang-ancang. Mau Phantom Execution, cuman bayangannya aja. Gak jadi. 2 gitu. kali ya. Mau maju gak bisa dan kita dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner. Sebagai frontliner, sebagai yang nge-zoning juga dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure ke arah turtle tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan dua-duanya pesawat. Ya kan, dua-duanya tapi lihat di depan sana. Dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi dan RRQ1 bukan tanpa alasan, memang Onyx too strong. Onyx bangkit dan bahkan Ray di depan sana mencoba dipaksa menuju ke arah belakang para pasukan dari tim Onyx hampir saja mendapatkan tsunami slam for nothing. Purify save day for this time. Membuat Onyx kehilangan tsunami slam. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin tsunami slam untuk trigger Purify itu Baloyski. Baloyski dan sekarang Keyboy. Keyboy. Tapi ya informasi Purify itu tadi memang slow tapi Lutfi. Zoning out terlalu sakit dari seorang Giant bakal Lutfi akan lompat dan oh my god Tyrant! Berhasil menutup jalan dari Kairi itu langsung lebih dalam lagi dan membuat para pasukan tim RRQ. Berhasil steal terhadap para buff dan lihat itu dia turret travel dari Breeze. Berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat membuat para pasukan tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya early yang cukup baik dari RRQ mereka dapetin banyak banget keuntungan. Dan komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Setsujin. Hati-hati. Masuk ke arah down tier top lane. Ingat ini Savero. The rookie monster from Onyx. Savero. Pernah 1 lawan 4 Savero menggetarkan playoff Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan ini Savero sekali lagi. Didikan Paman W. Paman W, benar. Uncle W ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Sembari menjalankan tugasnya masing-masing dan ya, dengan menuju menit yang kelima, pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai... Oh my god, Tsunami Slam, no following up damage, berjuang sama Kairi. Lagi gaming yang berhasil mendapatkan risk, membuat para pasukan dari tim Onyx masih dapat 1 kill. Tapi jangan lupakan, Kairi harus ke belakang, Savero is coming. This is Savero, the rookie monster from Onyx. Berhasil mengusir, walaupun bukan point kill. Oke, Setsujin mencoba untuk masuk lagi tapi tidak akan ada inisiasi berlebih yang ingin dilakukan oleh RRQ. Selagi mereka juga kekurangan dari segi potensinya. Really? Mereka berani masuk dan jangan. Itu dia Kairi. Salah satu the power of jungler yang dimiliki dari Onyx. Bisa dibilang sempat menjadi number 1 jungler on the world. Tidak bisa dibungkiri dengan Lancelotnya, jujur. Kairi Lancelot. Ini benar-benar salah satu review yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi.
dengan Lancelotnya. Diobatin ya. Diobatin ya. banget. Karena dari kemarin kita ngeliat unique pick-nya bahkan kan ke Julian ya kalau mau main Assassin juga. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul. Walaupun memang keuntungan masih dipegang sama RRQ ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Onyx dengan dapatnya turtle kedua juga tadi. Sementara dari itemization-nya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya Glowing One mencoba untuk menutup atau mempersempit lagi. Adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Alea yang cukup penting karena emang heal-nya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab fight jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar gak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini sangat tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap, tapi... Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. Iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan yang cukup banyak dari segi draft yang mereka bawakan. Macro play. Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh ini bakal susah banget pastinya nantinya untuk dikontrol. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk teamfight. Sedangkan dari tadi early game, no Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget nih. Terlihat bagaimana mereka mengontrol sekali dari hype yang dibawa walaupun unggul, tapi agak sedikit ketahan jadinya. Betul banget. Jadi bisa jadi plus dan minus soalnya. Betul banget. Lihat menuju ke arah Turtle. Para pasukan dari tim Onyx telah memberikan vision yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para pembuat terlebih dahulu. Bahkan Sapphire sampai turun gunung untuk membantu team fight. Didok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Jangan sampai Dairen melakukan zoning out. Kairi masih mencoba mobil ke arah Turtle. Dan Turtle yang kedua dapat jalan para pasukan dari tim Onyx. Luti masuk terlalu dalam. Jangan sampai Luti mengeluarkan flickernya untuk defensif. Dan didapat sana. Para pasukan dari tim Onyx mencoba dibalikan kembali ke depan. Tsunami Slam! Keyboy! Right at the moment berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Sujin. Tapi Sujin ter-take down. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia Kairi dengan Lancelotnya. Dengan pertama kecil. One last hit dan Kairi bermain dengan puncher dan following up from Keyboy merubah segalanya. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke-distract sedikit ya dengan adanya dorongan dari Toy itu sendiri. Tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Dan sabarnya juga Keyboy membuka Tsunami Slam. Terpancing untuk Sujin untuk bisa menumbangkan Lutfi. Right in the moment. Tapi ragu banget untuk tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Maju-maju atau mundur-mundur hingga Dairen dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Dan kondisi di sana kita tahu Keyboy memiliki Tsunami Slam. Jadi Sujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright. Dengan modal ya, dengan set power X. Mengejar Kairi, yakin dari 1000 orang dan Kairi dengan zone for nothing. Itu dia, dari sekian banyak orang mengejar Kairi menjadi sebuah prioritas. Sebuah pertanyaan yang cukup besar untuk tim RRQ. Oke, upaya objektif mungkin yang ingin dilakukan oleh RRQ juga. Mengusir Kairi untuk tidak memberikan adanya power clear di arah bawah. Sehingga sebuah healer turret berhasil untuk dikantongi juga. Walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh Sapphire di arah atas dan pencurian terhadap satu buah purple buff. Tapi dibalik Sujin dengan sifatnya dia yang dingin, karakternya yang menyeramkan. Tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Galak ya? Dari hari kemarin, walaupun dia turun sama Onyx. Tapi itu karena keganasan debakan Keyboy. Dengan Tsunami Slam, tanpa following up damage. Mencoba untuk bergerak badan, sampaikan Comet. Dengan flicker yang dikeluarkan. Komennya sangat baik, tapi ini dia Sapphire. Mencoba untuk mendapatkan risk, damage terlalu besar. Revitalize depan sana, belum bisa mendapatkan poin kill. Tapi Sapphire, the rookie monster from Onyx. Membalikan semua kanan dan dari tim RRQ. Bahkan seakan-akan Dairen tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan. Dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Sapphire, itu dia. Satu sosok rookie yang begitu bersinar untuk kali ini. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah wardnya. Dan PR-nya adalah ini gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau ngedelay permainan yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi nampaknya mereka mungkin agak sedikit salah
untuk mendelay initiate dari Kiboy. Jangan lupakan ini Kiboy. Bener. The moment of Kiboy, this is your boy. Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di early game tadi dari RRQ, mereka nggak ada pergerakan berlebih lagi untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu nggak berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Sutsujin gak ada cover di depan sana. Sutsujin bisa dimakan di commit. Sans dengan flicker yang dimiliki dan itu the one and only skill escape yang dimiliki dari sana. Right. Split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah teamfight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih... Oh, Tsunami Slam dengan Ido, Revitalize mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi nampaknya dengan Lord tetap bukan saat bebas. Membuat lepas sekedar tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari Kiboy. Dan Ido masih tuh strong, melihat dengan pasif turret. But it's okay, turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan Holy Defense yang tidak ada. Benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari bagaimana Idok ini masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas nih dengan hasilnya yang Kiboy tertangkap dari pasangan final di sana masih power nothing. Dengan para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk kembalikan karena Savero telah menuju ke batang hidungnya. Dan ini dia, Luffy. Satu zoning out yang berhasil dilakukan dan Kiboy berhasil dengan adanya sosok yang terdeteksi. No covering up, hilang kembali menjadi poin kill tambahan Kiboy. The initiative power from this is your boy. Dan bakal lihat lagi power defensive dikeluarkan oleh Tyrant. No initiative power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan laning management, mereka staking minionnya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk top dan bottom lane. Ya, dan bahaya juga Kiboy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Karena pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Bahkan lihat di arah bottom lane, secara tidak langsung itu staking minion yang ditahan supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah bot. Karena minimal ada Toy lah ya yang bisa megang lane yang berseberangannya juga. Tapi ya ini membuat akhirnya team play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Sans membawa Vexana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4 itu setuju Seolah-olah banget. ya. Tapi ini jangan lupakan loh, time is ticking. Waktu yang dibuat RRQ untuk nge-delay para pasukan dari tim RRQ agar Moskow dari Toy sudah jadi. Mereka sudah berada di posisinya. Dan bahkan di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Siren. Membalikkan kembali keadaan. Belum ada penalti zone. Mr. Speed of Distraction. Ini bahkan dilihat Susuji mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke arah Kyrie. No range for this time. Karena magical damage. Tapi Toy masih available. Tidak pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa akan mereka lakukan? Karena Dairon gak ada jalan untuk pulang. Dairon akan ter-take down. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang dari RRQ Lord. Bisa didapatkan juga Rins yang memang selagi menjadi target bulan-bulanan. Mungkin bisa cari angle yang lain. Kita nggak ngelihat diversion play yang coba tabrak dari sisi yang lain. Yes, gak ada agresivitas. Fokus ke PS Turret. Mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan full revive dimiliki Toy. Gak bisa menghindari damage dari seorang Kyrie. Even Kiboy dia bisa hindari. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Idok butuh di garis depan bersama dengan Dairon. Alright, dan sekarang pemain ketujuh berarti dari Onyx sudah mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke PS Turret, mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana, dapatkan Kiboy! Tsunami Slam untuk Tyrant. Kalau lihat damage yang sangat besar dari Toy, tapi fokus ke arah base tidak ada yang melakukan following up dari seorang Onyx. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka memilih menuju ke arah belakang. Kehilangan Kiboy dan para lebih. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. PS Turret tidak bisa dipendung, membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least invasi menuju ke arah PS Turret mereka hindarkan. Yes, dan mereka coba untuk hanya menjalankan pengawalan terhadap satu lane aja. Dan tengahnya masih bisa ditahan sehingga RRQ tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak setelah munculnya Lord tadi. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga. Dan Onyx, mereka harus kembali men-set up bagaimana untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ. Dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan momentum, bisa pick off satu
itu bakal menjadi sebuah titik balik juga untuk mereka. Walaupun memang kalau kita ngelihat dari segi goldnya terpaut cukup jauh di angka 5.000. Butuh beberapa pick off yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu hal yang paling mahal yang dibuat Onyx adalah mereka nge-shutdown Dairon. Dairon totally offline dengan Erisla powernya. Yeah. Totally offline. Karena gak ngelihat sama sekali penalty zone yang on point. Bener, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener nge-lock Kairi. Kayak tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kairinya susah banget buat Castiel. Ido, dia target belakang mereka, yaitu Toy dan Kairi. Bahkan dengan retributionnya berhasil didapatkan. Dan saat follownya damage, fokus menunjukkan depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan follownya damage. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Reed sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambah ada Kiboy! Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan tsunami slam yang dibuat membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan race. Ternyata flanking gamingnya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka, Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Gak ada jalan untuk pulang. Dan ter-take down. One last man standing. Oleh Sosojin dan Nene Bantana. Alright, dan kali ini hanya menyusahkan Susujin. Apakah mampu untuk bisa bertahan? Gak akan mampu. Peston bukan saat bebas. Susujin karena jawaban terus melakukan defense. Sang Raja Langit. Take the game one. Satu kesempatan diversion yang ternyata terbaca. Kiboy berhasil untuk bisa menutup macro play juga dari RRQ. Dan game yang pertama di Grand Final menjadi milik Onyx. Absolutely. MVP untuk game yang kali ini. Kiboy kalau menurut saya. Setuju. Kiboy, dia tutup gameplay dari tim RRQ. Kiboy, initiate power. Kiboy yang ngebuka vision. Onyx jadi terang. The man of the game. Di game yang pertama, Kiboy. Setuju banget, setuju banget. Dan terutama momen terakhir tadi. Di mana Kita bakar Jakarta International Velodrome pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Alright. Dan Kiboy kembali dengan Badang yang memiliki win rate cukup tinggi juga. Kemarin ada kemunculan 9 kali masih 100% dan harusnya kemarin udah sempat pecah. Tapi balik lagi akan berhadapan dengan adanya satu hero power juga dari Idok yaitu Franco. Momentum yang harus dicari. Cuman pertanyaannya balik lagi. Berarti Susujin harus lebih aktif untuk nanti follow up siapapun yang bisa ditarik sama Idok. Karena kalau Idok main sama Rips ini bakal susah banget buat instant kill. Ya itu sama lah seperti dari di game pertama di mana Kairi following up terus apa yang dilakukan. Tapi Kiboy lihat di depan sana bakal serba Iron Hook tapi gagal dengan flicker yang mereka miliki. Membuang satu flicker dari sisi Badang dan jangan lupakan Badang Kiboy. Percentage win rate-nya itu benar-benar amazing. 90%-an ya berarti kalau pecah kemarin. Dengan ada Pull Yourself Together juga, ini akan banyak lagi nantinya bagaimana cooldown yang bisa digunakan. Untuk flicker bisa lebih aktif dengan adanya trill agresif, itu adalah kata kunci untuk Badang dari Kiboy. Sementara Warden of Basic dan juga Agility yang digunakan oleh Idok untuk bisa membuat dirinya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Alright. Meanwhile, kalau kita menyaksikan agak cukup berat untuk seorang Idok. Bisa bertahan depan sana flicker for defensive dikeluarkan ditambah kali Lotpe. Apakah berkuat? Following up dari kill Sans. Kembali lagi terjadi Sans. Di game yang pertama. Agresivitas tinggi yang dimiliki bahkan dengan spek sananya ternyata tidak berhenti sampai di game kedua terus berjalan. Apalagi ini memang tipikal hero-nya Sans banget ya yang bahkan Wings Bio ini bukan buat kabur. Dia hanya untuk ngasih badannya, dia ngegertak lagi dan mundur. Dan memang tipikal Sans yang kita kenal dari dulu juga. Sementara RRQ, mereka nggak boleh juga termakan dengan apa yang diberikan oleh Onyx. Mereka yang harus bisa melakukan pergerakan juga sekarang. Selagi memang dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Tapi ini agak cukup berbeda untuk di game kali ini. Battle of Assassin. Battle of Assassin kembali terjadi di mana para pasukan dari tim Onyx. Mereka sudah membuka vision, Lutfi berada di garis depan. Buat para pasukan dari tim RRQ sedikit kehilangan vision. Tapi Sans mendapatkan informasi dari Idok berada tanpa adanya following up tanpa adanya flicker. Jangan lupakan Idok one last hit dan solo kill hampir terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan vision yang cukup besar dan Susujin hampir terzoning out dengan satu buah shadow kill yang masih ada available. Tapi nampaknya Lutfi korban jiwa ditukar dengan adanya Turtle plus Idok is totally worth it. Iya, ini keuntungan besar buat Onyx juga dan men-trigger. Wop, hati-hati Toy. Yang sudah mulai memakan damage dari heavy crossbow yang ternyata juga cukup menyakitkan. Dan bahkan Savero belum ada keluarin ke arah sprintnya loh. Ya, dan bahkan ini informasi yang sangat mahal. Tandanya tim Onyx gak harus menuju ke arah gold lane. Buat apa? Karena gold lane-nya sudah sangat unggul jauh. Iya, landingnya ya, dia strong juga, dia menang juga.
Apalagi ada sharing EXP juga dari Turtle tadi yang sudah didapatkan oleh Onyx. Sementara kali ini dari RRQ mereka yang harus make a move, mereka harus cari jalan keluar agar tidak terdominasi lagi early game-nya. Karena kalau ngelihat di game pertama, RRQ unggul tapi bingung. Dan sekarang, wah. Oke, flicker yang dikeluarkan Sasi, dok kembali jadi target utama dan bahkan para pasukan dari Demonic menyelenyapkan dengan sangat cepat. Shadow Tail satu poin kill tidak bisa terlalu lama karena damage terpasukan di mana daerah tenggelam, terkena damage yang cukup besar. Kairi menenggelamkan daerah dengan petir dan juga air dari sungai tersebut. Itu dia combo yang memang ingin dilakukan oleh Onyx. Fist crack ditambah dengan Invader Ice Strike dari belakang dan itu sangat-sangat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pula oleh Onyx. Sementara Lutfi yang sudah berlengang leha untuk bisa mengintip ke area jungle dari Susujin. Dia tahu ada Susujin di situ, Iya. tapi dia cuma buka vision supaya Kairinya tidak bisa di-invite. That's it. Ya. Dia nggak mau lebih lagi. Udah cuman ini aja, informan ya. Iya, informan aja aman, gelundung-gelundung udah dapat langsung pulang Lutfinya. Seru ya, gelundung-gelundung. Iya, dan bahkan lihat di arah gold lane benar-benar full dominasi dari Savero. Ini dia the rookie monster from Onyx. Yep. Didikan Uncle Wei, Paman Wei. Benar-benar membuat Savero menjadi monster yang sangat menggigit di gold laner. Kalau bicara tentang Savera juga kita ingat ya dulu dia terlalu agresif. Tapi sekarang agresifnya udah benar-benar di waktu yang tepat. Ya, terkalkulate ya kalau bisa Iya, kita begitu bilang. pun dari Toy juga sebenarnya kita ngeliat bagaimana potensi dia cukup luar biasa, Wok. Tapi kita lihat Sans dengan tidak adanya flicker akan menjadi target utama dari Sir Dairon. Dan bahkan real world manipulation. Sans menjadi target utama, hilang itu saja. Tapi setidaknya satu buff yang telah dikeluarkan. Dairon melakukan seoringan dengan Idok yang melakukan standby out position. Di mana Keyboy berada belum terdeteksi. Tapi itu dia, the power of Idok yang benar-benar cuma muncul dan menakutkan. Membuat tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Itu cuma berdiri loh dia. Iya. Iron Hook, Brody Hunt juga nggak ada. Yep, Wok, Dairon. Oke, Dairon masuk terlalu dalam tanpa falling up damage dan first take. Untuk jalan Dairon untuk bisa pulang. Tidak ada Ghost Pathway dan Dairon tenggelam di power para pasukan dari tim RRQ yang harusnya ada dia. Powernya kurang ketika Turtle muncul. Tak ada Dairon. Mereka harus lepaskan, ikhlaskan. Dan setidaknya ada trade yang dilakukan oleh RRQ ya. Mereka dapetin satu buah alter top turret juga. Ini ngebuat nantinya Toy mempunyai space up. Oh my god, langsung ada penalty dan hilang Idok. Idok kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga. Kilasan is big. Ketangan retribution yang on point dari Kairi membuat Susujin dengan Kakashi kali ini harus bertekuk lutut. Iya, unggul level dari Kairi yang ngebuat dirinya walk, tapi hati-hati Sans. Dia bakal coba maju. Itu dia, Feather Estrek gertak-gertak sambal yang tidak ada. Dan bahkan Kairi menjadi target utama. Toy mencoba dengan Chrono DS, Synchro Vision, tapi Kairi hilang dari Vision. Satu hit terakhir bukan karena Kairi bahkan ke gerobak yang menyelamatkan sosok jungler dari tim Onyx. Yap, diusir ya Kairinya, setidaknya ada objektif lagi yang bisa diambil oleh RRQ. Mereka secure dan udah fun fact nih, 100 juta, wah, 109 juta 97 ribu 2 minion. minion yang sudah lenyap di Land of Dawn. Dari Red in season Peace, satu. Red in Peace ya, Rest in Peace ya. Season 1 sampai dari 50 bulan. Iya, 7 tahun tuh. Dan bakal langsung aja mania mantap. Kehilangan Lutfi sebagai pada tapi Kairi tidak terkenal diam. Real World Manipulation mencoba untuk menutup jalan di sana Kairi tapi Susujin masih mau lebihkan. Fist crack from Keyboy. What a play from Keyboy. Fist cracknya menutup jalan Susujin bahkan tidak ada. Shadow kill di depan sana. Itu dia musuh dari segala assassin. Badang. Bahkan dia nggak perlu ngebuka banyak resource kayak dia buka tonjok satu kali aja efek knockback ini bakal miskalkulasi banget bagi assassin dan dikunci terus-terusan sehingga kali ini Susujin harus mendapatkan poin death pertama dirinya. Onyx semakin jauh lagi meninggalkan bagaimana sekarang gold yang mereka pimpin. Iron Hook. Mania mantap. Keyboy menjadi pilihan utama tapi sehingga Mauri Bessie dengan Toy memasak arah Dairon. No following up damage, no real world manipulation, no way. Keyboy tidak boleh dilepaskan begitu saja karena lihat apa yang dimiliki dari tim Onyx itu Keyboy kalau selamat dia bounce back bisa balik walaupun tanpa flicker. Dia punya first break. Tapi ya ternyata Keyboy yang hilang ini menjadi sebuah angin segar juga untuk RRQ. Di mana Turtle-nya juga sudah muncul. Kesempatan mereka untuk bisa mematahkan perfect turtle bagi Onyx terbuka sekarang. Tapi mereka masih punya Lutfi, mereka masih punya distraction. Maka coba ditutup di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ terlihat dengan posisinya cukup banyak. Dan Savero free hit, Kairi dan breaking from Savero. Yang bisa terlalu besar, masih mendapatkan steal. Turtle, what the play from Kairi. Again, perfect turtle for Onyx. Berubah segalanya. Dan under kondisi dari RRQ makin tenggelam di Land of Dawn. Wow, ini akan
semakin mendominasi lagi bagaimana Onyx mereka menambahkan kembali keunggulan mereka. Dengan secure ke arah perfect turtle-nya, Bloodwing sekarang sudah diamankan juga oleh Suns. Dan bagaimana tidak, damage dari Kairi sulit dibendung. Holy Crystal-nya udah selesai dan item defense magic dari RRQ cuma ada di Dairon saja dengan membeli sebuah Radiant Armor. Ya, tapi yang harus diingat oleh para pasukan dari RRQ, para raja muda mereka harus tahu reset yang cepat. Karena Onyx selalu melakukan hal tersebut, reset yang cepat. Dan ini yang dilakukan oleh RRQ, kalau tidak, memang ini best of 7. Tapi 4 game itu nggak banyak loh. 4 game itu nggak banyak untuk memperebutkan satu Immortal Trophy MPL Indonesia. 4 game hitungannya berarti scrim satu pertemuan ya? Satu pertemuan, makanya gue bilang 4 nggak game. banyak. Benar. Alright, dan kali ini RRQ mereka harus mencari lagi bagian momentumnya karena ini Lutfi juga ganggu banget, dia tabrak lagi Dairon-nya. Lutfi memang ditugaskan untuk melakukan zoning out dan lihat Dairon bahkan nggak punya power atas Lutfi. Ketika kita tahu Lutfi ini menjadi badan untuk tim Onyx, sebaliknya Dairon menjadi badan untuk tim RRQ, bahkan bisa kita bilang Dairon adalah salah satu power initiate-nya RRQ. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau Dairon-nya nggak bisa make a move. Iya, kayak tadi sebenarnya udah bagus ya. Dairon-nya pas ngeliat Suns-nya berdiri, dia langsung buka Burst Pathway dan dapat itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dicoba lagi oleh RRQ. Tapi masalahnya sekarang udah mulai susah nih. Maksimalnya mantap! The Winter Crown berhasil membuat Kimo bertahan tapi dengan terus kita berfollow dengan Demetan Kairi langsung fokus ke backline. Sama ada follow punya TMS dengan damage yang tidak dimiliki dari tim RRQ. Malah mereka yang terkocar kacir. Maksimalnya mantap! Lebih target satu-satunya yang bisa mereka makan dengan segala damage yang mereka berikan. Tapi Onyx mereka punya positioning. Satu yang paling penting yang belum terpecahkan oleh RRQ, Kairi tidak bisa terikat. Iya, dan tadi juga Rinse selamat loh, akhirnya gak ada trade point kill kan yang dilakukan sama Onyx-nya. Rinse selamat walaupun kena tetesan Feeder Ice Strike, tapi mungkin Hidoka yang udah mulai bisa ganti lagi gameplaynya karena tadi kita udah ngeliat Iron Hook. Terus juga dengan ada Bloody Hand. Kiboy! Ini shift power, targetnya sangat mahal. Toy langsung tenggelam di lautan dan bahkan kill yang dilakukan dari tim Onyx berhasil membuat mereka mendapatkan Lord yang pertama. Wah, dan angle tabrakan kembali terjadi. Tabrakan kembali terjadi, tidak ada nafas tambahan. Tapi kalau mereka following damage yang berbahaya adalah satu. Lordnya akan jadi sia-sia kalau mereka gagal. Ini Suns-nya lihat lagi-lagi ya. Terbang. Gila, Suns is back. Tapi Kiboy bener-bener ini jackpot banget, dia bisa dapetin Toy. Yang dari tadi aman, dia bisa free space untuk farming. Dia belum tumbang sama sekali. Dengan item juga ini akan menuju ke arah sebuah Holy Crystal harusnya. Tapi untuk kali ini Toy yang sudah terkena satu buah backstep yang begitu mengerikan dari Kiboy. Dan flanking yang dari Kiboy yang tidak ketahui sama sekali oleh para pasukan dari tim RRQ. Awareness yang miss harus sudah mereka mulai resetan, tapi gila Suns is back. Semenjak adanya Baba Yeba is back. Suns online again. Ngaruh ya, ngaruh. Oke. Karena memang dia korban keusilan kan biasanya. Jadi keluar lagi nih kodam gilanya juga nih. Tapi di bawah, seperti yang terjadi. Oke, langsung ada pelihatan ada yang TMS sepakat, lihat Kairi. Outplay! Terroutplay! 2 point kill didapatkan oleh Kairi. What the amazing jungler from Onyx berhasil mendapatkan permainan yang sangat luar biasa, split push yang digagalkan, tapi 2 point kill taruhannya gak worth it untuk RRQ. Ya sekarang memang levelnya juga jauh banget. Kairi sudah level 15, 1 versus 2, what an outplay. Yang akhir membuat RRQ mereka hanya sedikit mendelay waktu saja. Itu dia. Agar Longte tidak kembali dikawal oleh Onyx. Tapi dengan zaman pos yang dikeluarkan para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba melakukan defensif. Lutfi menjadi target utama menuju secara race. Tapi body block dilakukan Lutfi sudah cukup enough. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx dengan 7.600 gold difference. How come RRQ mereka harus farming terlebih dahulu, tapi permasalahan maksimalnya mantap. Suns tidak berhasil tumbang. Dan itu dia Wings by We save the day for this time. Meanwhile Kairi hampir saja menukar dengan 1 poin kill tambahan. Dan antara jauh untuk pulang. Mencoba untuk maksimalnya mantap. Ketika minion dan Soso Chen. Shadow kill. Dan Suns. Gila Suns. Kembali lagi ke pertempuran. Dengan final wrestling yang dimiliki. Dapatkan shutdown. Gila, Suns is back dan Onyx. Ini gila semua kayaknya. Targeting mereka begitu optimal dan apa yang ingin dilakukan oleh RRQ.
terlihat seperti semuanya sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, terlihat semuanya kayak serba salah. Betul. Dan bahkan lihat fokus ke arah best turret dengan Savero damage yang cukup. Tapi dengan mancing money yang mendengar Lutfi, mereka sadar dengan adanya Sasa juga Savero, mereka tidak akan melepaskan Lutfi. Ini dia, Lutfi, astaga Lutfi untuk RRQ menjadi masalah besar. Benar. Dan juga ini Savero, lambat laun akan menjadi sebuah hal yang akan mengerikan untuk RRQ. Karena tadi splash damage dengan adanya Force of the Queen dan juga Heavy Crossbow. Ini sangat-sangat mampu untuk bisa mengacak-acak lini depan, terutama bahkan yang diharapkan menjadi lini depan adalah Dairon. Dairon aja kena armor break, dia udah babak belur banget. Udah bonyok. Aslinya. Itu yang sempat saya bilang. Dengan power pick mereka terhadap Dairon. Tapi lihat Dairon terbuka positioningnya. Visionnya cukup jelas. Membuat Dairon akan dilenyapkan dengan sangat instan. Tapi satu hal yang mereka harus pastikan. Di mana Lord kali ini harus mereka dapatkan. Mid lane terbuka dengan sangat bebas. Dan hand came by Samsung Galaxy S25 series. Wah ini tangannya Kairi ya. Harusnya Lihat ya. sebagaimana cepatnya juga dia memberikan basic attack skill demi skillnya. Bahkan sambil geser-geser pet, tapi karena aman keadaannya, nggak ada kontes. Dan karena kali ini Onyx mereka gak akan tinggal diam, mereka tabrak Tapi lagi. lihat Lutfi menjadi badan tepat di blok. Menuju ke arah satu poin kill yang sangat kali dong. Sabarnya ini setahun tapi Kairi benar-benar kunci ke arah backline. Fokus ke arah base, gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini bencana. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan dua pemainnya. Dairon di garis depan, tapi Savero masih bisa memberikan damage tambahan. Tapi Sans akan melakukan cover dengan sangat siap. Kiboy, materi Kiboy tanpa adanya first break. Tapi mereka masih punya first break. Di depan sana hilang. Instant kill. The monster from Onyx. Savero take the careful. Oke, tanpa perlu Lord Evil 14 menit. Game kedua masih menjadi milik sang Raja Langit. Onyx memimpin dengan semua player mereka yang online. Onyx bukan hanya membalikan Yep roster, Onyx membangkitkan Gilasas kembali, dan Onyx melahirkan the rookie monster Savero. 2-0, skor dipimpin oleh Onyx. RRQ mereka harus reset, mereka harus bisa lebih improve lagi dengan keputusan demi keputusan. Let's go, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat mestinya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari FPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah nambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify, dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kedor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane-nya biasanya akan membantu Tifa dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur ke arah nampaknya Purify-nya kembali dan flicker. Outplay! Terjadi di arah mid lane, gila Sans! Tebakan, sudah termesin yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. Kiboy berikan power defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan Kiboy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan resource Dairon tidak bisa dibendung. Dan damage tambahan, dan langsung mid lane. Lutfi ter-take down.
Dan Nidok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan Simonic. Bahkan Keyboy karena jangan untuk pulang. Karena pikiran dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi. Hansi Kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area Turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle satu dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 4-9. Ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lebih akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Tsunami Slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari Dairat itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap fresh. Boy, dari bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire tapi pun dibagian bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dipenuh oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia makin lebih unggul lagi. Tapi Keyboy, this is my boy, Tsunami Slave, tanpa volume damage terbakar hilang. Instant pick off, 3 poin. Phoenix tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia, reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun, ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage, mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk Simonic dan ingat, para pasukan dari Simonic, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, tebakan Tsunami Slave. Keyboy menjadi pilihan utama, tebakan Regis Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Bahkan San menjadi target utama, pada dasar dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini tidak dari seorang San. Dan San mencoba untuk bertarik sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya sampai dengan S-Track yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Sutsujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Warrior Buff. Oke, tidak bisa dipedul, tapi ada terus on point dan bahkan apakah kelebihan malah menengkelapkan Lempe. Sapphire ter-take down, double kill from Toy. 2 rookie monster di top laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya Sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya. Objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. Gila 2 item gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sans yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi gak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia gak mau terlalu terburu-buru untuk turtle-nya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba melangsungkan out terhadap seorang Keyboy. Raging Sestrom for defensive freeze. Menjadi target utama, flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu aja loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy di atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1 buah. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang. Kairi nggak punya space karena jungle. Dan bahkan purple potensinya hilang. Yap,
Tapi sepertinya Suzujin tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke. Jadi dua kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. Penting-penting ya, karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Game Center, Defender Restrek mencoba dihindari dan Lionel Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya Angkara Sans yang benar-benar Wings by Wings-nya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap leader Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sembarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Fine Beast, tapi Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle yang dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke. Tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ. Terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih makan siapapun yang ada di depan. Even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup. Karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke. Tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh Flicker! Oh bakal langsung ada Tsunami Slam! Sans! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ. Mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Oke. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif ult, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of dance. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base. Dan Zaman Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Lutfi mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Lutfi cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga perlu... Tyrant! Dan bahkan, lihat para pasukan dari tim RRQ memperolehkan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kill cukup banyak. Best terbuka sangat besar, Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa besarkan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia, winner di game yang ketiga, RRQ. Itu dia, Grand Final. Bukan bicara tentang strategi belaka, tapi mentalitas. Reset begitu cepat, membuat RRQ mendominasi di game yang ketiga dan mencuri 1 poin. Full domination. Full domination. Onyx terkejut harusnya dengan serangan kejut yang dimiliki oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, tidak semudah itu. Ini Grand Final. 2 tim yang memang membuktikan mereka layak dan pantas mewakili FPL ID di IWC nantinya. Yes. Dan bahkan bukan hanya Kibo yang mencekam, tapi ternyata kehadiran Idok sebagai Kalea di sana juga mencekam untuk para pasukan Sang Raja Langit. Turun ke bawah udah menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk Savero. Karena kalau tidak Onyx tadi lulata. Shadow Kill! One last hit from Kairi. Berhasil menutup jalan para pasukan dari tim RRQ, tapi Suzujin mencoba untuk bertahan seorang diri di depan sana dan selamat. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan Suzujin dan ter-take down. Pertukaran yang mahal. Suzujin ditukar Keyboy, totally worth it untuk Onyx yang sedang under. Dan ini adalah masalah dengan adanya tank jungler ketemu dengan adanya hero-hero yang bisa megangin. Emang selamat dari Lutfi, tapi tidak dengan adanya Keyboy yang langsung juga nge-backup dan akhirnya Onyx menukarkan turtle yang mereka relakan untuk RRQ dengan point kill yang mereka terlihat cukup memaksa. Tapi seenggaknya ini worth untuk mereka. Tapi
dengan RRQ yang memiliki keunggulan sangat besar untuk di objektif early bahkan sampai di perfect turtle, Onyx sadar tidak bisa untuk memperebutkan turtle. Yang dia perebutkan adalah point kill. Orangnya terlebih dahulu. Kalau untuk kita anak ranked bilangnya orangnya dulu. Orangnya dulu. Alright, tapi ya memang dari segi gold gap-nya juga nggak terpaut jauh ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana combo ini berjalan dengan cukup baik oleh Onyx. Terlihat dari win rate mereka juga. Yes. Dengan hero-hero yang mereka bawakan. Sementara sekarang gold lane rame. Implosion! Second Tamer kali ini hanya mendapatkan sosok dari Gatot Kaca bahkan membalikkan kembali keadaan. Dan RRQ tenggelam. Onyx benar-benar membalikan seluruh kesempatan yang dimiliki dari tim RRQ. Keunggulan dengan tidak adanya Implosion dengan Flicker. Dan Turtle yang kedua mau muncul. Onyx bisa kontes kali ini. Yes, dan juga satu buah flicker memang Implosion di combo menjadi 2 orang yang terkena. Tapi sayangnya nggak ada follow up damage yang cukup tadi. Dan terlalu dalam juga sepertinya dengan di dalam satu buah outer turret. Dan akhirnya ini akan menurunkan kembali bagaimana sih. Oh, tapi Susujin hati-hati. Fight time bakal coba dilakukan. Susujin udah bisa digendong oleh Lutfi. Tapi Darren menzoning out Sans di depan sana. Dengan Sans yang tidak ada Venom Restrict. Imitasi dan bahkan dibalikan kembali kanan Retribution dari Susujin. Berhasil mendapatkan tapi nampaknya flicker dari Lutfi berhasil mendapatkan Susujin. Following up yang belum ada membuat Susujin masih bisa bertahan di depan sana. Lutfi yang akhirnya terperangkap di dalam perangkap sang raja. Kehilangan satu point kill menjadi kerugian si Onyx. Lihat gold yang benar-benar unda-undi kalau kata Budi Mongstar. Membuat RRQ hanya unggul 100 gold. Dan kalau di mata kita para caster 100 gold is nothing sebenarnya. Bener, hampir kayak nggak kelihatan ya bahkan. Dan kali ini RRQ kembali menunjukkan bagaimana mereka bisa mengontrol objektif dengan begitu baik, terutama memaksimalkan adanya tank jungler dengan begitu baik. Darren yang memang coba untuk langsung menargetkan dirinya menuju ke arah Sans ini tidak akan nyaman Sansnya. Apalagi juga bisa mirror nantinya untuk lane jauhnya. Sementara outer turret top lane berhasil dikantongi pula oleh Toy. Keuntungan berlipat ganda kali ini berhasil untuk diamankan oleh RRQ dan Onyx. Ini lagi dalam keadaan yang cukup sulit karena Lutfi oke dia mau megang ke arah Susujin tapi follow up damage siapa? Tapi Kairi nggak boleh tumbang. Kalau Kairi tumbang ini akan menjadi sebuah masalah. PNS yang dibuka di depan sana Kairi. Shadow Kill terbagi dan bahkan outplay hampir. Dia menggagalkan sosok Kairi untuk mengoutplay. Dia adalah raja yang pernah turun ke MDL dan bangkit ke MPL. Dia Darren. Wow, selalu outplay yang begitu manis. Berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kairi dan itu adalah poin yang sangat-sangat mahal bermodalkan dengan adanya satu buah heptasis. Cukup untuk bisa memberikan damage untuk Kairi di keadaan 1v1 barusan. Apalagi dia punya Dreadnought. Jadinya dia bisa sedikit menahan apa yang sudah diberikan oleh Kairi itu sendiri. Karena kue Shadow. Dan kalau tadi mungkin gak Dreadnought itu Kairi outplay, udah pasti FYP 1 minggu, tapi kali ini Dreadnought yang menggagalkan itu semua. Iya, jadi Dreadnought ini sangat-sangat membantu juga untuk bagaimana nantinya Darren ini bisa melakukan backstep kah? Untuk main front to back, mengincar lini belakang dan itu sangat-sangat worth banget untuk Darren. Apalagi dengan conclusive blast-nya sementara. Dengan keadaan seperti ini Onyx harusnya akan merelakan kembali turtle yang ketiga. Yes, jangan sampai mereka mampang Implosion! Sidok berhasil memakan Lutfi sebagai badan dan Keyboy. Dia cuma punya Avatar of Guardian untuk defensif, bahkan berhasil dan Avatar of Guardian per defensif betul-betul keluar. Mau tidak mau, Keyboy dengan tidak adanya Lutfi, dia menjadi badan satu-satunya dan Sans. Kali dengan Venom yang dia miliki, cuma bisa melakukan clear minion. Sans is back, tapi Sans 2 game belakangan ter-shutdown gameplaynya. Iya, bener-bener dimatiin ya. Dan lagi-lagi, aduh Venom Strike. Kavero, wah langsung heavy crossbow untuk kabur ya. Tapi ada celah juga yang coba untuk dimanfaatkan oleh Kairi. Pencurian terhadap orange buff barusan juga memanfaatkan lagi waktu dan ruang. Agar setidaknya dia bisa mendapatkan farmingan. Karena dari tadi ini invasi-invasi yang dilakukan oleh RRQ sulit banget untuk dibendung. Mau diusir. Siapa yang bisa menyumbangkan damage secara cukup untuk bisa numbangin Susujin yang ada di lini paling depan? Ya, tapi Susujin belum memiliki power untuk bisa ditumbangkan oleh tim Onyx. Tapi time by time dia harusnya udah sadar kalau tank jungler itu nggak bakal sekuat itu di late game. Tapi dibalik semua para masukan dari tim Onyx, Lutfi kembali menjadi target utama. Ingat ada Skypisser dan Keyboy berhasil menangkap Toy dari backline. Mencoba melakukan zoning out. 2 tim yang terjadi. Avatar of Guardian for defensive. Mau nggak mau Keyboy harus mundur. Karena damage tidak bisa dibendung. Dan Keyboy harus ter-take down. Skypisser menyala. 3 poin kill di tangan dari sosok Toy. Menandakan Skypisser dengan nominal stack yang tinggi
Iya, dan juga tadi sebenarnya emang kena tahunnya ya untuk Toy, tapi nggak ada follow up damage yang nyampe. Tadi IMU dari Suns ini ngopinya ke arah Dead Sonata. Dan itu gak cukup untuk bisa memberikan damage secara maksimal untuk numbangin Karato yang jadi targetnya. Karena dari segi itemization juga kita udah lihat Sky Piercers malah Victor. Bagaimana tidak, ini akan menuju ke arah satu buah Wind of Nature. Toy-nya aman banget. Wah, Toy-nya bisa dibilang head to head dengan Kairi dia sangat kuat. Tapi saat ini kesempatan dari tim Onyx gimana caranya mereka untuk punya waktu untuk ngedelay balik lagi. Game pertama RRQ sempat melakukan delay terhadap Toy. Dan kali ini Onyx dengan under position yang mereka miliki, delay satu-satunya jawaban untuk Xavero bisa bersinar. Karena time by time, balik lagi, tank jungler itu bakal fall off. Ya turun ya powernya ya. Betul, tapi ya turret-turret dari RRQ juga masih berdiri kokoh ya. Belum ada yang hancur sama sekali juga. Onyx, mereka akan mengandalkan nantinya power dari Suns untuk mengopi ke arah satu buah feeder ice track untuk bisa menjaga teritori high ground-nya. Dan setidaknya kali ini Kairi, tapi Conceal, Idok berhasil melihat di mana Kairi berada. Mencoba untuk didapatkan, tidak mau terlalu terburu-buru dan implosion! Idok satu implosion, merubah segalanya. Calculate, sabar. Tapi ternyata feeder ice track langsung menyambut bersama dengan Petrify. Iya, dan Kairi tadi nge-cancel recall-nya ya. Aku pikir dia tetap coba untuk recall aja, tapi ternyata dia mencoba untuk peruntungan. Mendapatkan setidaknya oleh-oleh kah poin kill, tapi ternyata perbedaan atribut yang terlalu jauh dan hadirnya pemain-pemain dari RRQ dengan rotasi cepat. Akhirnya Kairi pun hilang. Nice try Kairi. Dia berat banget untuk bisa melakukan split push. Karena lihat dengan Conceal Gaming dan alur sungai yang menuju ke arah bottom lane itu merubah segalanya. Alright. Dan lihat, base turret, holy defense dari top lane sudah hilang. Di mid lane pun juga sama. Tapi target mereka ternyata di arah bottom lane. Karena dengan tidak adanya Luffy, tidak ada yang bisa digendong oleh para pasukan dari tim Onyx. Tidak ada damage tambahan. Xavero, clear minion, menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat Sony ngatur Kiboy. Terbakar di arah bottom lane. Kembali lagi Sky Piercer yang lebih dari Toy. Berubah segalanya, 7.800 gold difference. Wah ini terlalu jauh sih, dan kali ini ada Conceal kembali dipertunjukkan oleh RRQ. Oke, Lutfi flicker, mencoba untuk mengkira siapapun di depan sana. Zoning out mulai terjadi, tapi nampaknya dengan para pasukan dari tim Onyx yang tidak bisa melakukan falling up damage. Ini tidak ada Toy yang bisa ditumbangkan, tidak mau terlalu terburu-buru dan Kairi. Satu poin kill yang sangat mahal, shutdown pun terjadi. Dengan sangat mahal, mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Tapi nampaknya Dairen mendeteksi di mana keberadaan dari Lutfi. Dairen tidak mau terlalu terburu-buru. Satu kelas Shadow udah mulai menyangkut. Tapi dengan adanya Shadow Kill yang terbagi dengan adanya Kairi masih menyangkut. Kuat Shadow terakhir membuat Dairen ter-take down di dalam outer turret. Walaupun tadi udah sempat pindah target ke arah Little Wonder, ternyata itu dia Kuat Shadow yang nyangkut menuju ke arah Dairen. Satu avatar Guardian, Sotsojin, Sekletul Mountain. Hati-hati Sotsojin. Kali ini berhasil selamat. Kairi terkena outplay dengan ada kombinasi Riz dan juga Sotsojin. Miscalculate. Kairi ini benar-benar harus calm down. Karena kalau bisa gue lihat, Riz yang mungkin tidak calm down di game 1. Dia malah berbalik sekarang. 2 game terakhir dia benar-benar calm down banget. Wah tapi lihat calm down yang di Gila. festival luar biasa. Antusiasme yang begitu ramainya. Halo festival, mana tepuk tangannya festival? Gila lautan manusia itu dia. Tepuk tangan festival, satu tepuk tangan aja menggetarkan Rawamangun. Serawamangun ya. Alright, tapi dengan momen-momen tadi ya, flicker yang coba untuk dikeluarkan oleh Lutfi mengunci ke arah Toy. Akhirnya ada upaya yang berhasil dilakukan oleh Onyx untuk bisa mempersempit ketertinggalan mereka. Betul banget. Itu tadi bener-bener flicker yang berani banget dan untungnya dapat Toy. Dan mahal banget. Iya, dan Itu dapat mahal. kill. Itu bener-bener tugas Kairi yang nyambut ya. Dan ya, RRQ mereka juga nggak- Implosion! Tapi Purify berhasil didapatkan karena target utama mereka karena Lutfi. Kembali lagi dengan tidak adanya Lutfi, tidak ada yang bisa digendong. Itu yang menjadi sebuah poin mahal untuk RRQ. Sedangkan kalau ada Lutfi, semua tim RRQ bahkan Sotsojin sekalipun yang keras, Conceal? itu akan sebuah masalah. Riz, flicker for defensive dengan Wiz by Wings. Dan satu buah Shadow mundur ke arah belakang Kairi mencoba untuk balik kembali. Tapi dengan tidak adanya Keyboy, mereka Avatar Guardian for defensive berhasil menghindari perangkap dari RRQ. Oke, dan sepertinya B-Boy masih bisa mundur dan Suns. Dia IMI terhadap Fredrin.
sehingga tidak ada follow up damage yang bisa disumbangkan lagi untuk mengusir pemain-pemain dari RRQ. Sementara memang dari Onyx mengetahui ya, mereka kurang jumlah. Mereka nggak akan paksa dari Lordnya cari angle yang lain di mana Kairi mendorong satu wave di area tengah. Tapi sadar gak sih, yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx adalah mendelay. Mendelay agar Ludwig kembali lagi datang ke lane of down. Oke. Walaupun mereka terlambat untuk set up Breaker Turtle, tapi waktu yang mahal sampai Ludwig bisa datang lagi ke lane of down, itu udah enough. Enough ya, udah cukup ya. Alright, tapi untuk kali ini upaya untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Onyx oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka memberikan eksekusinya lagi. Onyx juga lagi kelimpungan, bagaimana mereka melakukan targeting. Siapa yang harus di-lock dulu, Toy-nya kah? Atau Rins-nya sebagai sumber damage dealer terbesar dari RRQ untuk saat ini. Karena tadi upaya ke Rins oke berhasil, tapi Rins-nya jadi bebas banget. Ya, dan Rins kali ini harus di-copy sama Sans, atau bahkan Sans melakukan copy terhadap Idok. Itu dia butuh badan. Ingat, kalau Sans ngebuka badannya, tandanya magical damage dari tim Onyx udah gak ada lagi. Sedangkan continuous damage yang mereka miliki antara Sans atau Savero. Kairi, selama gak ada Quest Shadow, selama gak ada Shadow Kill, Kairi gak bisa berbuat banyak. Iya, sangat-sangat ya tertahan dari segi power hero-nya juga. Tapi memang Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu nih. Jalanin wave tengah agar ada trillion push yang akan bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya Onyx mereka akan dipertanyakan defense manuvernya. Body block telah dikeluarkan oleh Tsuji. Di arah bottom lane mereka sudah membuka satu buah turret. Dan bahkan di tengah base turret menuju ke arah top lane. Sans masih punya implosion. Target para pasukan dari tim Onyx. Mereka udah mulai harus satu target. Karena kalau tidak, tim RRQ sudah bisa mendapatkan best turret dengan ompong. Dan itu dia, ompong melompong. Oh iya, walaupun memang ompong melompong tapi Onyx masih punya kesempatan untuk memperpanjang bagaimana game ini berlangsung. RRQ, mereka cukup berkuas dan bermain disiplin dengan hancurnya 3 base turret dan Lutfi, flicker, menuju ke arah Riz, mencoba digendong, tanpa ada following TMS, dan bahkan implosion dari Sas menuju ke arah Sojin. Avatar Guardian for nothing, membalikan kembali keadaan, Kimo kena jalan untuk pulang, dua tim yang berbeda, Daira melakukan buying time, nampaknya Daira tumbang, Savero still survive, bersama dengan Lutfi, kali ini yang ditumbangkan Kimo di depan sana, tidak ada badan. Onyx tidak punya badan, Onyx punya Sans, Savero dan Kairi, mampukah mereka bertahan? Oh, mereka mau paksakah? Dengan 4 pemain mereka unggul jumlah dan sekali ini mereka bakal mengawal Lordnya juga minionnya. Oke, minion yang mencoba untuk mulai masuk mencegah best turret, kamu lihat apa terjadi di implosion! Target utama mereka Savero dan tertakedown, gak ada magical damage, kalau Sans juga tumbang, karena sosok dari fisiknya sudah hilang, dan ini Pacara! Dua sama di depan mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Kalau masuk takedown dan tim RRQ bangkit dari kekalahan 2-0. Tidak butuh Lord dan RRQ berhasil untuk menyamakan kedudukan. Tidak semudah itu untuk sang Raja Langit tentunya. Keadaan diimbangi. Dan bahkan itu dia game by game. Dari Onyx berhasil mendapatkan 2-0. RRQ menyamakan 2 sama. Inilah grand final yang sudah kita nanti. Benar. Grand final 4-3 akankah terjadi untuk siapapun? Karena kita merindukan grand final 4-3. Reset cepat. Itu dia. Mentalitas begitu luar biasa dari para rookie yang ada di RRQ. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan poin demi poin. Bounce back mereka tunjukkan dengan begitu baik. Dengan draft yang begitu juga ikonik ya. Membawakan Benedetta yang... Oh, Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wah, semakin malam semakin ramai tentunya bagaimana keramaian yang ada di sini. Karena ini semakin panas juga. Wah, bukan panas lagi sih, panas banget. Haredang. Haredang, Haredang, ya. apa haredang tenan ya? Haredang pisan. Haredang pisan, sorry. Nah, kalau lihat ini dia ternyata gak selalu melulu ya Bang. Dia ini di jungle atau bahkan di roam ini kembali lagi dengan EXP lane dengan fleksibilitas dari role-nya juga yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Munculnya Link. Tentunya dengan adanya Fatal, Season Hunter, membawa ke arah Warcry juga dengan emblem Assassin. Akan semakin mempertambah lagi bagaimana targeting ke arah belakang. Karena dari tadi kalau kita ngeliat di game sebelumnya, Onyx ini kesulitan untuk bisa mengunci keberadaan dari Toy dan juga Rin. Tapi tadi sempat dipikirkan dengan adanya Eve berat untuk hero-hero jalan kaki apalagi Baxia. Jadi mau nggak mau mereka reset, mereka switch Kairi dengan Link yang dia nggak harus jalan kaki dan bisa langsung ke black line dari
tim RRQ. Ya, dia parkur soalnya gak jalan kaki ya. Iya. Dia lompat dari tembok ke temboknya juga dan ya itu sebuah twist draft lagi yang ditunjukkan juga oleh Onyx bagaimana akhirnya munculnya sosok assassin untuk bisa mengincar lini belakang. Oke. Sementara Idok kembali dengan hero inisiasi dan itu adalah powernya dia juga dan terlihat kalau kita udah ngeliat dari sebelum-sebelumnya Idok dengan kaliannya online banget. Bahkan di game sebelumnya itu udah benar-benar menjadi salah satu faktor kemenangan untuk mereka. Satu hal yang cukup menyeramkan dari tim Onyx dan harus diatasi oleh RRQ adalah Xavero dengan Haritnya. Jujur, Xavero dengan Haritnya. Ini mengerikan banget sih kalau menurut gua. Iya, iya. Cepet banget ya dia movementnya juga, cooldownnya juga. Dan Turtle yang pertama sekarang sudah mau ditetap dan T-Boy akan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, informasi telah didapatkan di mana zoning out T-Boy adalah sebuah jawaban dari Tyron. Tapi dengan retribusi yang didapatkan, T-Boy masih punya flicker for defensif. Tapi kali ini berpasukan dari tim RRQ. Mereka sepertinya miss satu kalkuli dan itu dia. No purple buff untuk Joy. Ya, memang yang diupayakan oleh Onyx adalah mereka coba untuk cari trade aja. Mereka nggak mau kontes karena dari Turtle-nya secure ke purple milik dari Sutsujin. Gak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ kecuali ya coba ke arah jungle-jungle-nya dan sepertinya gak ketahuan, gak kedeteksi lagi ada 2 orang di sana. Oke, tapi lihat di depan sana, E-Boy tidak memiliki flicker, Tsunami Slam dikeluarkan tanpa adanya implosion covering up. Di luar manipulation Sas menjadi target utama dengan tidak ada flicker. Satu yang terakhir tapi sayang sekali Riz memaksa mendapatkan poin kill tersebut. Dengan Xavero menuju ke arah mid lane. Ini akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat luar biasa. Dengan damage yang cukup Idok akan ditumpahkan. Tapi nampaknya di depan sana flicker save the day untuk Idok. Almost is never enough. Wah, dan itu dia sebuah backupan yang cepat dilakukan oleh RRQ. Gak segan-segan mengetahui T-Boy-nya ini gak punya item defense yang mumpuni. Gak ada flicker juga untuk kabur. Dan ditarik sudah dengan ada Tsunami Slam. Dan yang berbeda adalah Toy-nya ikut join. Beda dibanding di game sebelumnya Xavero yang turun sendiri. Toy-nya akhirnya bisa dapetin 2 poin kill tabungan. Early game untuk Granger dengan persyaratan dia harus snowball. Ini bakal mengerikan buat RRQ. Tapi Gyron flicker for defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena 3 orang yang komit karena patut ini bakal coba untuk mendapatkan Dairon. Dan ingat Dairon, satu power yang harus ditutup sama Lutfi. Jadi kalau Dairon zoning out Onyx, Lutfi juga harus zoning out RRQ. Yap, Itu wajib. Harus ya, mirroring aja. Tapi kalau ngeliat dari Sunsnya juga ini yang emang struggle banget ya. Purify, dia gak bisa lari dari Sutsujin. Kalau dia flicker, dia gak bisa menghindari Idoknya. Sehingga akhirnya tadi Sutsujin yang memang targeting ke arah Suns begitu optimal juga. Tinggal gimana caranya RRQ mereka jangan sampai ngebawa ini ke arah terlalu late game. Karena Link dapetin force spike, Link bisa mainin lane. Bisa mainin semuanya. Itu Gak dia. ada yang bisa nutup jalan Link untuk kali ini. Melihat menuju ke arah Turtle, poin utama mereka dari tim Onyx adalah membuka vision terlebih dahulu. Sedangkan dari tim RRQ, mereka sudah standby dengan 5 pemain mereka menuju ke arah pit Turtle. Yang sangat penting untuk permasukan dari tim RRQ. Idok menunjukkan batang hidungnya, menandakan inisiasi power akan kuat. Dan akhirnya Onyx, daripada untuk mendelay, memaksakan keadaan ada baiknya disengage. Satu jawaban paling tepat. Itu dia ya, memilih untuk disengage karena kebetulan juga Kairinya memang sedang menjalankan satu wave di arah topnya. Mendorong lagi, mencari farmingan di tempat yang sangat-sangat memungkinkan juga. Dan Idok, screening dari Idok ini sangat-sangat mengganggu. Pemain-pemain dari Onyx, dia nggak bisa akhirnya menguasai area river. Oke, menit 5. Ini harusnya Kairi udah punya laning untuk bisa split push. Dan kalau misalnya RRQ mau coba ngutus Sutsujin untuk head to head dengan Kairi, pastikan ada cover atau enggak. Sama sekali dia dengan Winter. Tapi lihat di arah top lane, dengan damage tambahan Lutfi hampir ter-takedown. Dengan Revitalize terblok up, membuat lawan pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan daya badan. T-Boy harus punya badan satu dan bahkan ini dia Tsunami Slam! Tanpa following up damage, tapi real manipulation tiba-tiba muncul. Xavero di depan sana belum terperangkap. Kepada pasukan dari tim Onyx, ada 2 tipe yang terbelah 2. Idok tumbang, tapi Xavero terperangkap dan bahkan one last hand. Xavero almost is never enough. Hampir bertahan tapi nampaknya gagal. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka tetap hilang. Godlaner mereka adalah Sutsujin menutup tim fight dengan 1 buah point kill. Eksekutor Sutsujin dengan begitu baik. Walaupun memang pertukaran terjadi antara kedua belah romer. Tapi akhirnya keuntungan bisa dikantongi oleh RRQ dengan banyaknya point kill yang mereka ciptakan. Lagi-lagi 3000 gold difference. Iya, ini terlalu jauh sih dan dominasi kembali ditunjukkan. Karena RRQ akan menuju ke arah match point di depan mata untuk mereka. Tapi balik lagi di game ini, jangan lagi sampai dibawa ke arah mid to the late. Karena lihat Kairinya ini udah mulai mainin lane-lane yang berjauhan juga.
lane bawah udah mulai dimainin. Terutama kalau ngeliat dari levelnya juga Kairi masih coba untuk mengejar. Gap 2 level ini akan menjadi sebuah keuntungan sangat-sangat besar untuk Suzujin. Alright, tidak masalah. Tsunami Slam! Out of nowhere tiba-tiba membuat para pasukan dari tim Onyx terkena sedut. Dan pakai para pasukan dari tim RRQ. Dengan serangan kejut mereka berhasil mendapatkan 3 point kill. Yang kehilangan dari god lanernya. Bahkan membalikan keadaan. Serangan kejut, terkejut-kejut. Dia mau ngagetin, dia yang kaget. Iya. Langsung keangkat Tsunami Slam dengan follow up ternyata yang cukup juga. Hero-hero kayak Ludwig, Keyboy, ini sangat-sangat bisa dipok dan juga dipegangin sama Rins. Efek slow-nya, apalagi kalau ada di ujung dari root manipulation itu juga ada efek mobilize. Dan akhirnya perfect turtle bisa diamankan oleh RRQ. My God, perfect turtle ini bahaya banget sih. Ah, Dari para pasukan dari tim RRQ mereka sudah mengungguli 5.500 gold difference. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma bisa melawan defense. Untungnya dengan ada Parsha, High Ground akan cukup lebih kuat. Oke, diusir mundur kali ini Toei-nya juga. Tapi ya balik lagi, RRQ mereka harus kembali bagaimana men-set up keuntungan yang sudah mereka dapatkan ini di-convert menjadi sebuah kemenangan. Oh, Oh, Implosion! kali ini Barcelona ditutup dan Keyboy. This is your boy, Keyboy. Again, Implosion kalkulat dari Keyboy berhasil menutup sosok dari RRQ dengan agresivitas yang mereka miliki. Oke, ini dia Keyboy mulai bangkit dengan This is your boy. Yes, dan itu adalah reactive movement juga dari Keyboy ya. Di saat ada ancang-ancang dari Idok dan langsung Implosion yang dibuka. Tapi masalahnya, tadi juga untuk purple buff dari Kairi itu keambil sama Farsa oleh Stans. Jadi agak sedikit berkurang tempo dari Kairinya juga. Walaupun memang udah jadi 2 modal item critical ya untuk ada Berserker Fury. Tapi daripada diambil sama orang, Iya benar, daripada masuk suci terutama ya. gimana menurut tahu? Menurut aku ya mendingan. Oh! Mona! Lemon, MPLID Extremer, Lemon kali ini menonton langsung RRQ di Grand Final bersama dengan Onyx, 2 raja dengan 1 champion Immortal Trophy. Tapi lihat di depan sana, Tsunami Slam di following up dengan ada sosok Toy cukup begitu saja tanpa ada embel-embel teamfight tambahan. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk memberikan kata dan sana tapi Sapero bersama dengan Link dapat double tanpakan Morify tidak bisa menghentikan Kairi. Shutdown pun terjadi, susul di depan sana tidak bisa mendapatkan Sapero dan Kairi. Kairi Link memang sedikit different, membuat Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil pulang tanpa kehilangan Kairi. Ya itu shutdown Toy juga sih yang mahal banget targetingnya dari Kairi yang akhirnya juga mengacak-acak backline dari RRQ. Dan dengan modal-modal item juga yang tadi sudah terlihat ya, ini udah terlihat cukup untuk Kairi bisa dapetin Toy terutama yang nggak punya item defense sejauh ini. Sementara Lutfi akan mencari lagi siapapun yang bisa coba untuk ditabrak, tapi hati-hati. Kalau ada Idok, Lutfi yang bisa kemakan. Oke, Lutfi yang bisa terkena Tsunami Slam ya. Iya. Tapi Sosujin mendapatkan informasi di mana Lutfi berada. Target utama mereka menuju ke arah salah satu Keyboy. Implosion telah dikeluarkan. Badan S-Rank bakal di following up damage. Tapi ternyata damage-nya belum cukup. Bahkan 2 player para pasukan dari tim Onyx mereka yang tumbang. Mereka harus menuju ke arah belakang Kairi. Kairi, one last chance. Still, apakah mereka akan melakukan do or nothing? Enggak ya. I think no. Iya, tidak sepertinya nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan akhirnya direlakan saja Lord yang belum in hands juga kebetulan. Dan terlihat bagaimana kalian ada Implosion, tapi semuanya termiskalkulasi damage-nya karena ada heal dari Idok. Tipis tapi ngeselin. Yes, tapi Kairi yang membayang time banget Onyx untuk bisa bertahan dan nafasnya cukup banyak. Jujur, kalau Kairi bukan dengan Link-nya, mungkin ini akan ada inner turret saja. Yang tersisa satu di tengah ini udah gak ada menurut gua. Sisa base, bahkan gak ada holy defense. Kalau bukan Link Kairi. Ini Link-nya lagi gawe banget loh. Link-nya bener-bener ngasih buying time. Tapi karena tahu Keyboy bisa make a moment, ada baiknya dibonyokin untuk para pasukan dari tim RRQ 7.500 gold difference. Iya ini terlalu jauh sih. 7.500 segi atribut item damage juga akan sangat-sangat berbeda. Dan kali ini Onyx mereka harus mengantisipasi bagaimana hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base top turret. Kairi show di arah bottom lane, dia harus pulang ke belakang. Implosion! Keyboy! Covering yang sangat bagus tapi Tsunami Slam sudah keluar terlebih dahulu. Damage-nya terlalu besar membuat Lutfi harus ter-take down tapi Sapero dive into deep. Damage-nya terlalu besar. Sapero gak bisa lebih masuk lebih dalam lagi karena berbahaya Tandris. Almost terlalu dan Link Kairi berhasil mendapatkan shutdown.
Jadi ya terkena pop damage dari Savero dan dieksekusi dengan begitu manis oleh Kairi. Dan kali ini Onyx mereka mempertahankan 3 base turret mereka dengan cukup baik. Savero mencoba untuk berdasar depan sana. Tapi nampaknya Sosojin coming dengan bersama Naltoy. Damage mereka cukup tapi Sans melakukan rotasi. Mencoba untuk menutup ke arah mid lane. Tapi tampaknya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka di mana? 1 buah point kill terhadap Tyron. Tidak berhasil mereka dapatkan. Mission impossible cancel. Oke, tapi base turret top lane yang hancur juga pada akhirnya. Menjadi sebuah besting yang bisa didapatkan oleh RRQ juga. Karena kan terlihat dari replaynya nih, kalau kita intip. Mencoba untuk masuk, bermula dari Idok yang langsung di-react dengan 1 buah Sacred Hammer juga. Statusnya aman di belakang, gak buru-buru juga ke-trigger dari Kilo Purify-nya. Tapi Lutfi yang ketarik dia ya ke area luar, sampai akhirnya dia harus nahan damage yang begitu banyak. 1 buah Synchrovision dari Savero dieksekusi oleh Kairi dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Kiboy bener-bener membuat Idok 2 kali tenggelam di dalam Impulsion. Ini mungkin udah mulai harus dikalkulit oleh Idok dengan 7.000 gold difference. Menuju ke mid to the late game, makin late game itu makin tidak terlalu berasa untuk Kairi. Siapapun lawannya, tanpa Win of Nature atau Winter Crown, Kairi bisa makan hal tersebut. Yap. Oke, Win of Nature ya untuk Toy-nya juga. Item terakhir bisa menuju ke arah si Halberd ataupun Noblade of Despair kalau nggak salah. Tapi untuk kali ini, Purple Buff sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Yes, targeting utama mereka gimana membuat pasukan dari tim Onyx. Mereka terkena retributionnya gagal. Sama Tyron merasa mendapatkan Kiboy. No flicker for this time. Kiboy ter-take down. Sama follownya damage. Farsia mencoba untuk melakukan covering up. Tapi Savero yang hanya bisa selamat dari 2 korban jiwa yang didapatkan oleh tim RRQ. Lord muncul, tidak ada Lutfi, tidak ada Kiboy, Nova dan kayaknya untuk mendapatkan steal mereka harus urungkan. Iya, kecuali mungkin ini Lord Evolve ya. Itu bakal ada paksaan buat kontes harusnya, cuman kali ini selagi masih adanya yang bisa menjaga teritori high ground seperti adanya Farsa, ini bakal coba untuk dilepasin dulu sama Onyx. Kebetulan juga ini masih Lord in Hands yang pertama. Jadi setup defense yang harus akan dimaksimalkan selagi Suns-nya aman. Harusnya defensive high ground mereka masih bisa dijaga. Dan itu pun terbukti, lihat. Dengan adanya keunggulan mereka gold 8.500, mereka bahkan cuma dapetin 1 buah base turret dari top lane. Ya. Yang harusnya nabrak sekali, mereka punya power yang banyak. Dan bahkan lihat, penonton yang luar biasa banyak di festival. Bahkan kita lihat ada Pariki yang mungkin jarang banget kita lihat datang untuk nonton RRQ ya. Udah lama ya. Hadir langsung. Oke. Kita tunggu dari Onyx-nya nih, disorot juga nih ya. CEO-nya Onyx kan. Ko Justin di mana ya? Ko Justin di mana nih Ko Justin? Alright, tapi untuk sekarang, Three Lane Push. Oh, Steal manipulation, no way! Gila, Saster takedown di saat adanya Farsia. Kali ini menjadi satu target utama mereka. Fokus ke habis kabel yang mau terjadi. Dan Savero nggak bisa berdasar karena sesuatu terlalu besar yang bisa diberikan. Looking for wipe out. Kairi no one last man standing. Tapi nampaknya baik dan tidak bisa dilakukan. Dan wipe out. Ini bencana. Match point untuk RRQ. Raja dari segala raja sudah mulai bangkit. 3 games in a row yang akhirnya mereka tunjukkan sebuah sinkronisasi kombinasi skill demi skill membawa mereka menuju ke arah match point di depan mata dan 1 game lagi yang mereka butuhkan untuk membawa pulang trofi. No way! Onyx di mana di top bracket mereka menurunkan RRQ dan bahkan kali ini mereka udah mendapatkan 2 poin duluan. Ya. Tapi bounce back di set game by game RRQ merangkak dari keterpurukan yang bahkan kita melihat bisa jadi 3-0 tadinya. Teori lower bracket kah? Teori lower bracket, upper bracket for Onyx. Sudah pelotop, mana tepuk tangannya? Wow, tidak kendor sama sekali dan ini semakin deg-degan karena kita lihat bagaimana Dairon harus mundur dan permainan yang cukup berbeda kali ini. Karena kalau kita ngelihat di game-game sebelumnya di mana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Kiboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Sans yang mau coba untuk di-enable flicker. Oh my god, flicker for defensive Kiboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker Kiboy early, trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya
tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Ya, Rotasinya cepet banget Susujin, tadi dia cuma glinding, Ya. flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Xavero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas dua pemain dari tim RRQ dari Mantul yang bakal coba dimakan oleh tim Tonic. Kairi standby, damage masih belum cukup. Karena Xavero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Xavero-nya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Farsa. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi Betul. semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Kiboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di arah mid game. Tapi early, lihat bakal coba dipasang Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkara Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Emir Attack, tapi Kiboy Oke, nampaknya flicker tadi keluarkan Alento, find the blow. Terus karena Lutfi berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Lutfi. Membuat Lutfi harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4, target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit, Sans hampir ter-takedown, tapi the power of retribution akan coba didapatkan. Sonsoje dan implosion out of nowhere menutup Kairi di backline sana. Gak bisa melakukan cover, Sans harus pulang. Dan bahkan Tyrant kali ini menzoning out Luffy. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah ganda. Turtle didapatkan, Kang Jangla dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan juga. Sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau melihat dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid-lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Xavero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita lihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Beda sama RRQ juga, mereka punya Toy. Oh, tabrakan. Xavero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Middle of Flower trigger, sabar banget. Xavero tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda, Wul. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Ini udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Mau di poking Kiboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan. Tapi Sojin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming idol ke sana. Pada esek dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Xavero. Tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Xavero ter-takedown. Meanwhile Race bakal coba dimakan oleh seorang Kairi. Pertukaran yang cukup adil. Tapi nampaknya Kiboy tidak bisa meninggalkan Sojin seorang diri. Dan 12 Dragon yang on point membuat Sojin ter-takedown. Following up damage kali ini. Dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Xavero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Xavero-nya tumbang terkena dengan feeder ice strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Susujin juga gak selamat dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx dan ini akan mengejar lagi tersegalan tapi Tampaknya implosion telah dikeluarkan. Satu harta tatanan Sonata gak berhasil. Dan my god, Xavero still survive in the jungle. Duel Dragon berhasil menyelamatkan Riz. Tapi nampaknya Duel Dragon dari Riz mengosplay Kiboy. Membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx. Tilting dari Kiboy. Gak boleh masuk lebih dalam dan Kiboy. What happened? What are you doing Kiboy? nafsu membunuhmu memang hampir selamat tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat tapi bawa pulang Kiboy sebagai poin eliminasi. Dan bahkan Kiboy harus tenang. Dia nggak boleh nge-chill. Dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat anchor dari permainan Onyx ini ada di Kiboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga. Terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal
berbahaya. Ya selama Sky Pisternya belum terlalu maksimal, Toy, Keyboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game fake. Sepanjang karir Keyboy di Prosin, Chow menjadi most pick hero Keyboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi. Tapi siapa yang tidak tahu Chow Keyboy? Tapi Idok Di depan sana, di Prosin dikuatkan sekarang Luffy. Target damage tambah, tapi Feder gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Sky Pister membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Luffy. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Keyboy udah sadar, Savero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Suns tapi di Savero. tuh momentum ya, terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx bagaimana adanya peak of power nantinya dengan Way of the Dragon. Brown Gold yang dibuka tapi Keyboy masih coba untuk bertahan, tidak memiliki blinker dan bahkan Verify dari Riz yang berubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Suns. PDS yang telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk menggendong Sun Sujin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Suns juga nggak butuh sisi besar. Tadi ditetes Speeder Ice Strike aja, itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Keyboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek Terrifying. Gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di-zoning out. Jangan Luffy tidak ada badan. Dua tim fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret inner di arah top lane. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi dua The Dragon, kita lihat baru satu kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Keyboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Suns menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dan Sonata melihat Way of Dragon sedikit terlambat. Federation tetap bisa keluar tapi nampaknya Keyboy yang harus tenggelam dengan Sky bisa dimiliki. Dan let's go find the blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timoni dan Savero. This is Captain Savero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Sun Sujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Itu dia. Belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairen masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area of effect dari Electric Blow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Suns, Purify buat sosok dari Idok atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya Ul, Bentar, silakan. kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten. Pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production tim dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Betul. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kah, tapi masalahnya mereka ke-distract dengan adanya Dairen yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, main time, delaying, dilakukan Sun Sujin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sun Sujin. Dan itu berhasil menunggangi Sun Sujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Pister meledak di depan sana Keyboy. Jadi pilihan utama. Fear of Alpha, Preventive dan Idok. Di the way of Dragon, tapi nampaknya implosion tidak terjadi. Savero masih mau lebih. Rince menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sun Sujin menutup Keyboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya Shield Unity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Keyboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang... Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairen, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Keyboy target utamanya, duel strike yang terlalu jauh, tidak ada following up damage dan malah Keyboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Sky Pister tambahan membuat lebih tertekan dengan dua tim yang berbeda.
Susujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Enggak. Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Itu pada flow. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairon terkena the Whale Strike terlalu terburu-buru. Dairon, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol. Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairon ini dari tadi benar-benar target locknya Sans, dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Xavero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Xavero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Susujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power breaker. Tapi ya Lord memang dibiarkan dulu slow push di arah top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Susujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan Keyboy mencoba untuk melakukan flanking gaming. Tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas. Dan itu cukup sulit untuk Keyboy bisa sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Di freeze dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Xavero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Susujin melihat adanya Luffy yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Susujin gak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Susujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu base turret. Oke, tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Xavero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga. Dan bahkan range dan Wind of Nature. Ini dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Mau on the way Malefic Roar. Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Susujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebel-tebel banget kan. Lihat Tigrealnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Susujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming bakal coba dihindari, Pedro Sege tidak maksimal. Keyboy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Mencari Wind of Nature, tapi nampaknya Keyboy terkena Skype, sudah bahkan Kairi. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada buah penasik dan Kairi ter-take down. Walaupun pertukaran dengan adanya Dairon membuat para pasukan dari tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa, ini gak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ gak boleh kalah team fight, mereka gak boleh ter-wipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Xavero. Yes, di depan sana. Didol bakal jadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Xavero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Idol menjadi pilihan utama. Luffy too strong, menang damage yang diberikan oleh seorang Toy, tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Xavero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Xavero terlalu perkasa, itu dia. Malefic Roar, tapi Rinja is coming dan hilang. Not Susujin for this time. Flicker defensive dan Onyx bangkit. Dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana,
tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada Kibo yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins global kill ke arah Federal Westside. Target utama mereka menuju ke arah Clear Minion dan Lord juga. Tapi lihat Sapero tidak boleh tumbang. Kalau Sapero tumbang ini menandakan para pasukan tim Ararku mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super Minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari Ararku. Ini bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh. Dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi pelatahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan susudin itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan keadaan. Pada SRQ imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Sapero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan Dose of Power. Dan itu dia. Idok dengan implosionnya. Terus jalan ke arah Lutfi. Tapi Sapero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Idok di depan sana. Mereka tidak memiliki badan. Sapero berhasil men-take down Idok. Itu dia. Karena Sapero dia punya Needle in Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack gak perlu melulu tentang adanya crossbow of tank. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rins belum mendapatkan cover terhadap Sans. Itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rins gak punya Federal Strike, Sapero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh tertrigger Federal Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalib karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan T-Boy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara Kiboy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya kalau dapetin Susujin. Kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairon bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-fade dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kairi bakal membuat pasukan dari tim Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Sapero berada di garis depan sana. Pada SC tapi Idol mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan pasukan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang. Dan bahkan pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idol dengan implosion yang membuat Lutfi tertredown. Pertukaran kali ini masih ada immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Risk flicker for defensive. Tapi this is Captain Sapero speaking. Ready to take off. Berhasil mendapatkan, tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill, looking for Maniac. Tepakan, ini dia. Sapero, the rookie monster from Onyx menolak pulang. Dan game 7 is real. Sapero! Ada save di Sapero! Menyelamatkan hari dari Onyx. Dan game yang ke-7 akan segera kita saksikan. Bukan sembarang grand final. Dua kerajaan yang beradu gengsi, beradu tahta. Semakin keras dan semakin panas. Royal Derby, mana tepuk tangannya? Match panas, tiada ampun. No mercy for this time untuk kedua belah tim. Dan one last game. Ingat, gak ada chance lagi untuk RRQ, gak ada chance lagi untuk Onyx. Semua akan ada jawabannya di game yang ke-7. Game yang muntang aja! Let's go to the lane of town. Game 7 Royal Derby.
Sebuah series yang panjang. 6 game sudah kita lihat dan 1 game terakhir. May the best team win. Karena ini kan bisa menjadi milik dari siapa aja. Sementara kalau kita ngeliat dari segi draftnya juga ini sepertinya masih terlihat sama ya. Gimana Onyx mereka akan coba memperkuat adanya poros mid lane mereka. Sementara Zuyo yang setelah 6 game tadi kita nggak lihat sekarang muncul. Yes, dan bahkan lihat Tyrant kali ini bukan dengan hero initiate. Dia hero badan, bakal menjadi badan untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx. Lutfi berbanding terbalik, hero damage loh. Memang Bo? Tapi lihat Idok di depan sana masih bertahan dengan Revitalize. Dan bahkan mundur ke arah belakang, Social jenis kami, target utama dan bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata di balik itu semua pertukaran yang tidak cukup adil, double kill. Meanwhile Toy, 1v1 situation dengan Savero. Blazing duet from Savero. Akankah menggetarkan Jakarta International Velodrome? Memang gemes kali yang lihat Idok yang memang tekarat banget. Tapi masalahnya Sutsujin responsifnya mengakibatkan 2 poin kill pertama. Berhasil untuk didapatkan oleh sosok Hayabusa. Ini akan menjadi combo yang mengerikan dan Savero sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang. Oke, jangan lupakan damage Savero ini juga tidak bisa dikaleng-kaleng. Dan bahkan satu hal yang mungkin kita harus perhatikan adalah Savero menggunakan sprint. Itu dia bisa dive in ke dalam dan dia bisa menghilang dan kabur dari remote manipulation. Lutfi akan coba untuk di-poking saja tapi tidak mungkin terlalu worth it. Dan Idok, dia tidak boleh remehkan damage dari Sans. Burst-nya bisa buat dia tenggelam. Iya, masalahnya juga Curse of Row kan ada efek stun ya. Yang akhirnya nanti bakal buat sulit untuk bisa kabur. Sementara lihat dari turtle-nya sudah muncul. Bagaimana setup yang ingin dilakukan. Tapi Onyx, mereka punya penguasaan terlebih dahulu. Yes, Suyo power. Dengan adanya fighter. Dan bahkan lihat the retribution di tangan dari Kairi. Tidak mungkin bisa dihalang oleh para pasukan dari tim RRQ. Dengan setup dan delay yang tidak ada. RRQ lakukan membuat turtle pertama di tangan dari tim Onyx. Ya, ini udah mulai pelan-pelan ya. Onyx coba untuk merakit bagaimana setup mereka. Tapi Sutsujin. Oke, langsung ada shadow kill. Tidak terbagi dapatkan outplay. Ter-outplay. The way out Draken berasal di cancel. Bikin manipulation. Tidak bisa menangkan siapapun. Double kill dari sana Parsha. Sans membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keuntungan 1.200 gold difference. Dan bahkan RRQ mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Oke, dan kali ini Sansia cukup punya space. Dia datang bantuin dan Savero benar-benar selamat dan bahkan membuat akhirnya RRQ kerugian sendiri. Rinsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Onyx mereka sudah memimpin dengan adanya 1.000 gold difference. Oh. Ini bakal menjadi modal yang cukup baik juga dan Kimoy. Oke, tadi sempat 2 level 12 Dragon juga rasanya dengan avatar kalian berrevenge tapi Sutsujin mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ melakukan respon dengan manipulasi tidak ada. Tapi shadow kill berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Wah, hilang tapi Sans Kilasan membalikan kembali keadaan dengan adanya double kill. Meanwhile Kairi mencoba untuk melakukan sedikit gocekan maut dan membuat dirinya masih selamat. Sans lagi-lagi gila Sans. Iya. 5 point kill. Aku kira Sutsujin ini selamat loh tadi. Tapi ternyata justru Sansnya yang selamat. Sutsujin yang justru harus menelan 2 kali poin dead. Dengan adanya modal bakaran dari Glowing One tentunya beserta dengan Lethal Ignition itu dia penyebabnya. Bakaran yang akhirnya ngebuat dari Sutsujin even dia coba untuk keluar dari area outer turret. Itu pun gak berhasil tapi Dairen ini mau coba untuk nabrak dan Kimoy selalu. Kalau kita lihat penggunaan Chow untuk bisa menjawab Baxia itu Shunpo-nya. Menetralisir shield Unity yang ingin ditabrakan oleh siapapun pengguna Baxia dari tim lawan. Oke, dan bahkan kalau tim lawan kita bisa bicarakan satu hal yang mereka inginkan dari tim Onyx adalah team fight. Dia punya power banget untuk team fight. Dia punya power banget dengan Kairi dengan level yang cukup tinggi. Bahkan bentar lagi berbicara 2 level difference. Itu nggak baik untuk adu retribution. Dan sedangkan kondisi saat ini Onyx mereka punya keunggulan 1.500 gold. Alright, pelan-pelan sedang coba untuk merajut bagaimana kembali setup untuk bisa mengontrol objektif netral. Turtle sekarang sudah muncul tapi Dairen dan 5 pemain dari RRQ sudah mulai Minus 1 jantung. Deg-degan. Kali ini Lutfi dengan damage cukup banyak. Tidak boleh Avengers Center pop up. Tapi dengan real manipulation menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian sudah mendapatkan 1. Tapi damage terlalu besar. Dengan Revitalize masih untuk bertahan. Santor pop up. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan the blazing duet from Savero.
Ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan poin kill tambahan karena retribusi dari Sutsujin berhasil melakukan satu turtle. Secara pelaka ter-take down. Double kill dari seorang Lutfi. Dairon tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan the one last man standing ada di Sutsujin. Wah, Sutsujin memang mendapatkan steal power terhadap turtle-nya. Tapi dibayar dengan adanya 4 pemain, itu bukan menjadi sebuah trade yang worth it. Shadow kill di bawah jauh, minionnya tidak terclear. Dan membuat tim Onyx kali ini mendapatkan informasi tidak ada shadow kill. Oke, dan masalahnya juga ini kalau misalkan Xavero dibiarkan punya space seperti ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak nantinya. Split push power, tabrak belakang, dengan adanya cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairon dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Xavero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Xavero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloud-nya. Apakah Xavero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya, apalagi kan ini game terakhir ya. Match point untuk keduanya ini tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi Kiboy harus mundur. Wow, mau tidak mau flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya Turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference. Ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ya. Ini kalau udah ada Immortality, Sutsujin akan berat banget nantinya. Benar, Winter Immortal bakal jadi PR. Tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toy nantinya untuk arah ke late game untuk di team fight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins. Frontline-nya ada Dairon dan Idok. Tinggal gimana cari positioning walaupun lini belakangnya juga cukup terancam. Karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toy itu berada. Oke, kita balik lagi Xavero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 4.500 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya, dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Sutsujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Wow. Tapi masalahnya, Toy sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh, di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aul itu pasti minimal banget. Kalau nggak Purify dia tumbang. Opsinya cuma 2, Purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman dan kadang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang tapi bisa mematikan. Iya. Dengan adanya Kiboy dan juga Sans di sana, itu bisa benar-benar memberikan heart attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Terutama Kiboy kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairon, the Wild Dragon di following up dengan real world manipulation. Target mereka menuju ke arah Toy. Tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairon dengan real world manipulation, itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Tapi Conceal dengan tidak ada juga Wild Dragon. Para pasukan dari tim Onyx, mereka disengage. RRQ tahu akan hal tersebut. Sutsujin fokus ke arah Sans. Tidak mau apapun yang terjadi, tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kiboy masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No real world manipulation. Ya ini kena curtain call ya, tadi yang kemudian dari Sutsujin nggak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kiboy ngedodge dari tabrakan shieldnya Didi dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feeder Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya kan kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kiboy di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lot adalah sebuah jawaban Lutfi. Nangkap Dairon bersama dengan Riz. Landing duet from Xavero. Mempura-pura dakar remote manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Sutsujin. Tidak ada jawaban dengan adanya avatar buat Tian. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage
is the only answer untuk Ya, saat ini. mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari Hit. Oke, Waduh, full. Ini nggak boleh sampai Holy Defense tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense. Kita lihat. Curtain Call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. alright. Dan kali ini dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per secondnya? Yes, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins real world manipulation, Suns bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Fedor Estek. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, Holy Defense lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kibo udah mulai dive in. Zoning out belum terjadi, Koi tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypixel tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference tuh. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak. Dari tadi bener-bener di-dodge terus-terusan sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Yes. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulat tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking T-Boy, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power, Ya. punya powernya nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Ya. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ. Dengan adanya konsil tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada Holy Defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada Holy Defense, Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Buset, Rins! Godlike! Kilasan! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan, tapi Rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Content call telah dibuka. Pestura menjadi pilar utama. Suns memiliki satu buah burst damage dengan Fedor yang terkait kembali. Melakukan claiming dengan sangat cepat. Pestura bukan yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Dan bahkan sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tata mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy FPL Indonesia. Pertarungan para raja, tapi tahta masih menjadi milik dari sang Raja Langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi, Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja yang harus tunduk, yang masih belum bisa menggapai bagaimana tingginya langit. My God! No way! RRQ yang hampir saja bangkit dari kubur. Setelah 5 season mereka terkubur, ternyata mereka harus tertunduk lemas. Dan Onyx sang Raja Langit, mereka kembali mendapatkan tahtanya yang pernah tergeser oleh tim Liquid di season sebelumnya. Masih dengan tim dengan trofi terbanyak.
dengan gelar juara terbanyak juga di MPL Indonesia. Kembali lagi Sang Raja Langit mampu membawa pulang mahkota mereka. Oke, lihat 7 game berjalan. Perjuangan keras. Tim Onyx bounce back. Dapatkan 2 poin di awal. Ternyata buat mereka harus sabar. Sempat ditumbangkan 2 poin kembali. Bounce back. Game by game. Mereka jajaki. Dan Onyx kembali lagi mendapatkan juara di tempat yang sama. Yes. Dengan rookie yang berbeda. Tapi kita juga harus berikan tepuk tangan apresiasi pastinya atas perjuangan dari RRQ Hoshi. Yes. Mereka sudah berjuang. Mendapatkan 3 game secara beruntun bukan hal yang mudah. Bounce back dari kekalahan 2-0. The mentality from Kings of Kings. Mereka bangkit. Tapi sayang sekali 1 poin terakhir tidak bisa mereka dapatkan. Dan itu dia kenyataan pahit. 5 season bertambah menjadi 6 season. RRQ harus menguburkan mimpi mereka mengangkat trofi Immortal MPL Indonesia. Tapi ini dia tim yang sudah berjuang dengan keras, tim yang membawa Grand Final. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk RRQ Hoshi. Mereka sudah berjuang. Mereka sudah melakukan yang terbaik. One last ball. Thank you so much RRQ Hoshi. Nice try. Nice try. Perjuangan kalian belum selesai. We will see you at MSC Hoshi. Yes, masih ada EWC yang harus mereka perjuangkan. Harus mereka dapatkan. Tapi jangan lupakan, ini dia MPL Indonesia. 4,1 juta penonton lebih. Siaran langsung membuat macet Rawamangun, Jakarta Timur. Benar. Velodrome hampir diguncang. Terima kasih Sobat Mobile Legends Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang kalian menyempatkan diri datang. Tanpa kalian, MPL Indonesia bukan apa-apa. Tugas kalian belum beres ya. Masih akan mengawal nantinya perwakilan tim dari Indonesia di MSC X EWC. Tapi tentunya, mari bersama-sama kita menyaksikan Sang Raja Langit dengan the new Immortal Trophy dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, please welcome the champion of MPL Indonesia, Tim Onyx! Onyx! Bukan cuma sekedar jago mekanik, tapi juga jago taktik. Tentunya membawa lagi trofi ke GH baru mereka. Dengan kebangkitan yang begitu luar biasa, 7 game. Upper bracket mereka selesaikan dengan begitu baik. Congratulations once again Tim Onyx. Tapi perjuangan kalian belum beres. Kita akan ketemu lagi pastinya di MSC nantinya. Akankah bisa membawa pulang trofi? Kembali ke tahta. Tentunya saya Ranger Mas. Dan juga Aul. Mewakili semua caster dan juga panelis yang bertugas selama MPL Indonesia. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau salah kata. Karena selanjutnya kita akan berikan ke spesial Bune Mongstar dan juga Alisa yang sudah siap di sana. Take it away. Sonic Superfans, Onyx telah berjuang dari babak regular season. Mereka datang dari hashtag 9, namun